Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala dawamtum wassalatu wassalam ala nabi khairil anam Sayyidina Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatika wa syahil lana abwaab fadlika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma kafi Muhammad wa kalimati Muhammad wa siwaki Muhammad bi barakati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah azza wa jalla malam hari ini tanggal 27 bulan Agustus 2023 bertepatan dengan tanggal 11 malam ke-12 kalau tidak salah bulan Safar 1445 Hijriah. Alhamdulillah Allah memberikan waktu dan kesempatan kita hadir di majlis taklim sekaligus majlis takjiah ya Ustaz. Malam hari ini mudah-mudahan hadirnya kita di tempat ini jadi wasilah Allah memberikan keberkahan untuk kita semuanya. Salawat terangkai salam semoga terlimpah dan tercurah kepada junjungan kita yakni Habibana wa Nabiyana Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga sahabat dan kepada segenap umat yang setia hingga akhir zaman. Yang kami muliakan akhinal kiram Pak Ustadz Fauzi Fakhrul Raji, Pak Uji Bowo ingatnya. Ustaz Fakhrul Raji yang kami muliakan, Pak RW alhamdulillah setia menemani kita semuanya, Pak RT juga ada alhamdulillah. Nanti ini camat semua ini Pak. Calon mati. Alhamdulillah kita semuanya hadir. Dan terlebih dahulu mari kita bacakan Al-Quran surah Al-Fatihah wabil khusus untuk almarhum Bapak Suratman yang sudah wafat tadi siang. Mudah-mudahan beliau Allah ampuni dan Allah tempatkan dalam raudhah min riyadil jannah. Dan mudah-mudahan Allah berikan kesehatan dan kekuatan untuk keluarganya. Dan mudah-mudahan semua kita bisa mengambil pelajaran dan hikmah. Wala hadihni wa ala kunatin shalihan nas'aluka al-ijabah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ada ungkapan bijak mengatakan al-mautu nasihah, bahwa kematian adalah suatu nasihat. Oleh karena itu setiap ada seseorang yang meninggal, mari kita jadikan nasihat untuk diri kita, menunjukkan bahwa kebenaran akan janji dan firman Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Kita semuanya yang pernah hidup pasti akan mati, ya semuanya. Dan Pak Suratman ini sudah memberikan contoh bahwa ya itulah janji Allah, bahwa setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Kita pun sama, semuanya memiliki pangkat dan derajat seorang camat yang tidak perlu melalui proses pilkada, tapi semuanya calon mati semua. Tinggal masalah waktu, tempat, kondisi bagaimana dan sedang apa, itu yang masih menjadi pertanyaan. Harapan kita mudah-mudahan Allah cabut nyawa kita dalam kondisi sedang beribadah, dalam kondisi taat, dan mudah-mudahan kita jadikan ahli surganya Allah. Pengen masuk surga Pak semuanya? Sekarang? Jangan sekarang lah, karena kalau sekarang kan harus melalui proses dulu kan ya. Pengen masuk surga tapi jangan sekarang, nah itu pengen. Jadi mudah-mudahan semuanya Allah jadikan ahli surga. Dan Pak Suratman insyaallah mudah-mudahan Allah jadikan ahli surga. Ada ungkapan Rasulullah SAW bahwa ketika Ibnu Adam terlepas antara ruh dan jasadnya, semuanya terputus kecuali 3. Yang pertama, sedekah jariyah. Yang kedua, ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat.
Yang ketiga waladun soleh. Nah, mudah-mudahan kita bahas malam hari ini bagian dari ilmu yang bermanfaat untuk diri kita, keluarga kita, dan sekeliling kita, dan terutama untuk bermanfaat untuk memperbaiki kualitas ibadah kita. Insya Allah. Dan mudah-mudahan jadi jariah untuk musonif yang mengarang kitab Safinatun Najah, kitab Kasyifatus saja. Jadi jariah bagi para guru-guru yang menyampaikan ilmunya sampai dengan kita, sampai dengan saya, dan insya Allah kita bersama-sama akan bahas kembali ilmu-ilmu tersebut. Mudah-mudahan semuanya bernilai jariah sehingga menjadi pahala yang terus mengalir kebaikan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin, mari kita lanjutkan ngopi kita. Walaupun airnya masih bening, tapi kita tetap ngopi, ngobrol fikih, ya, bukan ngopi dengan kopi, tapi ngobrol fikih. Masih ingat Pak pertemuan yang lalu kita bahas mengenai apa? Salat Jumat. Betul. Kita kemarin sudah bahas syarat wajib Jumat. Kita juga bahas tentang rukun Jumat. Nah, malam hari ini kita akan coba menggali hal yang terkait isyurutil khutbataini lil Jum'ah, tentang syarat-syarat melaksanakan khutbah Jumat, di mana musannif yang barang kitab ini menyampaikan syurutul khutbataini asyaratun, syarat khutbah Jumat ini ada 10. Ini kita bahas, mudah-mudahan selesai 10. Sampai jam berapa nih Pak? Sampai jam 12 ya? Saya nggak siap kelamaan ini. Oke, syurutul khutbah ini asyaratun, ada 10 Pak syarat khutbah. Mari kita jadikan ilmu, karena insya Allah nanti kita pun membutuhkan ilmu ini kapanpun dan dimanapun, dan mudah-mudahan ditularkan untuk anak-anak kita. Insya Allah ya, mudah-mudahan kita bisa jadi ustadz di keluarga kita masing-masing. Pulang dari sini ajarkan ke keluarga. Mana yang 10 itu, bahkan bal aktsaru, bahkan lebih banyak dari 10. Tapi kita rinci dalam kitab Kasyifatus saja, ini ada 10. Ahaduha, yang pertama, at-taharatu aninul hadatsaini, suci dari 2 hadas. Mana yang 2 hadas itu? Asghar dan akbar. Kalau hadas asghar adalah yang mewajibkan seseorang untuk berwudu. Yang kedua hadas akbar atau hadas yang besar yang mewajibkan seseorang mandi besar. Nah, syarat ketika seorang khatib yang menyampaikan khutbah harus suci dari hadas. Berarti harus punya wudu, nggak boleh junub. Muncul pertanyaan. Bagaimana kalau di tengah khutbah tiba-tiba batal? Kalau yang batalnya makmum nggak masalah, karena ini yang kita topik ini adalah bagi seorang khatib. Jadi kalau seorang makmum lagi sholat Jumat tiba-tiba batalnya makmum kan bisa karena keluar angin atau bisa karena tidur. Yang dahsyat itu biasanya tidur Pak. Dan tidak ada rasa ngantuk yang berlebih itu kecuali sedang khutbah Jumat. Benar nggak Pak? Dan anehnya itu di jalan tuh seger. Pas masuk mulai khutbah, mulai ngantuknya. Waduh, luar biasa. Selesai sudah selesai khutbahnya. Makanya wah enak nih khutbahnya, cepet. Padahal lama khutbahnya, dianya tidur ya. Gitu. Nah, bagaimana kalau di tengah khutbah misalkan tidur, tapi tidurnya yang membatalkan? Emang ada tidur yang tidak membatalkan? Tidur yang posisi duduknya menetap ke bumi seperti ini, duduk. Kalau ini nggak batal, walaupun kita agak tersaat agak terlelap gitu tidur, agak ngantuk tengah jedul gitu kalau kata orang pasti. Tiba-tiba kan duduk langsung gitu. Tapi posisi ini masih tetap duduk, tidak membatalkan wudu. Lanjutkan. Nah, kalau begini nih, nah ini kan batal wudunya. Walaupun tidur hanya sebentar, blok batal. Nah, yang dimaksud dengan syarat yang pertama suci dari hadas itu adalah bagi seorang khatib. Kalau bagi seorang jamaah makmum nggak masalah, batal tinggal wudu selesai. Nah, bagaimana kalau yang batalnya
khotib, walaupun jarang ya Pak? Nggak tahu gengsi, nggak tahu apa. Kan bisa juga, gengsi gue, misalnya ketahuan sama jamaah. Padahal itu harus, itu tidak wajib. Kenapa? Karena ketika batal, bisa batal Jumatnya dan seluruh jamaahnya batal sholat Jumatnya. Tanggung jawabnya bukan hanya dunia, akhirat itu. Semuanya batal. Oleh karena itu seorang khotib harus gentleman ketika batal. Di tengah khutbah batal, apa yang harus kita lakukan? Apakah wudhu? Ya wajib wudhu karena batal. Lantas gimana khutbahnya? Nah itu pertanyaannya. Kalau dalam kondisi seperti itu, sedangkan dia batal wudhunya, maka segera ambil wudhu. Kalau memang waktu dan durasinya tidak terlalu panjang untuk dilanjutkan oleh orang yang bersangkutan, balik lagi, tetapi ada syarat. Harus mengulang khutbahnya. Tapi yang dimaksud khutbah itu bukan ceramah ya Pak. Karena khutbah itu kan yang kemarin disampaikan. Yang penting ada kata hamdalah, ada kata sholawat, ada kata wasiat, ada ayat Al-Quran, dan ada doa. Jadi gini aja cukup. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Rasulullah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ittaqullah. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Barakallah. Selesai itu Pak khutbah. Ini kalau kayak gitu pasti dicintai banget sama jemaah. Kan ikan cepat, ikan gabus itu. Ya, iya lebih cepat lebih bagus. Itu nggak pakai ikan lele itu. Nggak bertele-tele itu. Dan itu sah. Nah, wajib diulang tuh khutbah pertamanya dan khutbah keduanya. Bagaimana kalau seorang khotib ketika batal langsung co-pilotnya maju? Kalau mobil itu ada co-driver. Ada driver, ada co-driver ya. Ada supir, ada kenek. Keneknya sebagai pengganti misalnya. Kalau mengganti saat itu dan waktu durasinya tidak terputus panjang, boleh melanjutkan. Misalkan ketika khutbah pertama si khotib batal, khotibnya mundur, langsung di antara jamaah ada yang maju. Biasanya setiap masjid jami itu ada yang siap untuk menggantikan. Jangan sampai bubar sholat Jumatnya. Bubar. Kenapa? Khotibnya ke toilet. Wah, itu jadi viral itu nanti. Nah, jangan di antara jamaah harus ada yang maju. Nah, kalau tadi ingin khotib kembali lagi, maka ulang lagi khutbahnya. Tapi kalau diganti oleh orang lain, silahkan dilanjutkan dengan catatan tidak boleh terlalu panjang, tidak boleh terlalu lama. Gitu. Bagaimana kalau seorang khotib, mohon maaf, khotib memiliki sifat penyakit epilepsi atau skalor. Skalor itu ayan, ayan. Tiba-tiba pas lagi khutbah kejang. Kan ada yang begitu, Pak? Ada yang begitu nggak? Jarang, Pak, khotib jarang. Ya. Tapi kan kalau ada ini, Pak. Nah kalau ada lagi khutbah ternyata kejang dia. Kejang, dan itu kan berlangsung beberapa menit biasanya. Kan ada jeda tuh. Nah maka mutlak kalau itu harus diulang lagi khutbahnya, baik oleh khotib yang bersangkutan ataupun diganti orang lain, itu harus diulang dari awal. Tapi kalau seperti yang tadi diganti cepat langsung, maka silahkan, boleh. Atau misalnya kan yang tahu cuma khotib, misalkan wudhu sudah, pas dia ingat-ingat ternyata masih ada junub, kan batal tuh, maka harus ulang dulu, harus mandi dulu itu khotib. Pulang dulu itu. Masuk kamar mandi gebur-gebur. Nah itu ganti saja. Jangan ngapain sih? Itu khotibnya adus dulu habis tadi subuh. Wah, itu berabe itu. Makanya benar-benar harus ini. Harus suci dari hadas kecil dan hadas besar. Sama sini ada pertanyaan, Pak. Mau. Ini masih belum ada tantangan. Masih lanjut ya? Masih lanjut. Itu yang pertama. Jadi syarat khutbah itu yang pertama harus dalam kondisi suci hadasnya, hadas kecil maupun hadas besar. Yang berikutnya wa taharatu anin najasah bitsaub wal badan wal makan.
harus suci dari najis, baik dari badan, pakaian, dan tempat. Jadi ini seorang khatib sekali lagi. Bagaimana kalau jamaah? Kalau jamaah mah nggak masalah, Pak. Kena najis, misalkan nginjek apa, ya tinggal cepat ke kamar mandi, bersihkan najisnya, selesai, tinggal lanjutin. Ini yang jadi masalah khotibnya. Nah kalau khotib mah kalau kena najis, ya harus dibersihkan dulu najisnya dan udah ganti. Silahkan. Nah, muncul pertanyaan, bagaimana kalau di tempat yang terhubung, misalkan ada seorang khatib menggunakan punya pedang. Zaman dulu pedang, dalam contohkan dalam kita ini pedang. Di pedang itu masih ada darah, misalkan masih ada najis. Nah dia nyoren itu memegang pedang, padahal di situ ada najis, ada darah kan gitu. Nah maka bawa najis itu nggak boleh tuh. Atau tongkat itu bawahnya itu misalkan kan kena digunakan, ternyata di jalan tuh kena kotoran najis misalkan. Nah itu pun sama, ketika tongkat itu ada jangan dipegang, karena ketika dipegang bisa jadi najis. Ini mimbar nih Pak, ini mimbar. Di sini ada kotoran misalkan, ada najis, maka seorang khatib nggak boleh memegang mimbar itu. Jadi nggak boleh gini. Kan kalau dalam khatib itu, dalam khutbah itu beda dengan ceramah. Kalau ceramah kan boleh menggunakan isyarat tangan, boleh dengan gini boleh. Tapi kalau dalam khutbah tidak disunahkan. Bahkan makruh seorang khatib memberikan isyarat dengan begini, gini nggak boleh. Jadi cukup begini saja. Jadi kalau mau retorika, ritme, suara saja naik turun. Tapi ini nggak boleh terlalu banyak gaya. Kan kalau ceramah macam-macam kan, ada yang loncat, ada yang apa, kan? Nah itu. Tapi kalau dalam khutbah nggak boleh, karena komunikasinya satu arah. Komunikasi satu arah. Nah, ketika misalkan di mimbar itu ada najis, maka itu nggak boleh kita sentuh. Karena ketika kita sentuh, maka kita kena najis, maka bisa jadi batal khutbahnya. Kalau batal khutbahnya berarti nggak jadi sholat Jumatnya. Kalau nggak ada sholat Jumatnya berarti ulang dengan cara sholat duhur. Jadi beresiko Pak, seorang khatib itu makanya bukan hanya bisa baca teks khutbah, enggak, harus paham, harus ngerti tentang ilmu. Nggak bisa hanya kan sekarang banyak tuh buku-buku teks khutbah ya, tinggal beli kan murah di Gramedia banyak ya. Jadi nggak hanya sebatas itu, harus paham dan mengerti tentang hukum-hukum fikih tentang seorang khatib. Syarat dan rukun dan wajibnya Jumat pun harus benar-benar difahami. Karena ketika salah satu rukun saja misalkan nggak dibaca, dampaknya besar. Apa dampaknya? Ya nggak sah sholat Jumatnya. Kalau nggak sholat Jumatnya bukan hanya untuk dirinya, tapi seluruh jamaah. Apalagi kalau seorang khatibnya diem, nggak ngomongin bahwa ada yang batal. Nah itu tanggung jawab tuh seorang khatib. Makanya ya gampang-gampang susah, gampang kalau memang memahami ilmunya, susah kalau memang tidak disertai dengan ilmunya. Itu yang ke berapa Pak? Yang kedua, harus suci dari najis. Bagaimana dengan gading gajah itu apa namanya? Ininya, apa? Taring gajah. Taring gajah itu najis, hati-hati. Taring gajah lagi sholat Jumat memegang taring gajah, tulang gajah, taring ya, taring gajah itu sama, nggak boleh juga. Atau memegang kulit tapi yang nggak disamak, itu juga sama bawa najis, nggak boleh juga. Gitu. Ada pertanyaan Pak? Ini kayaknya serius banget ini Pak. Ada pertanyaan monggo? Mau jadi pada takut Pak ini.
Saya jangan khotib. Dan yang suci itu harus suci itu bagi jamaah. Bagi khotib. Bukan bagi jamaah. Artinya kalau ada jamaah yang batal, nggak membatalkan sholat Jumat. Beda ya Pak? Ini hati-hati. Sekali lagi. Batalnya atau terkena najisnya itu bagi seorang khotib. Kalau bagi seorang jamaah, tinggal langsung bersihkan, balik lagi, selesai, nggak ada masalah. Tidak menggugurkan yang lain. Gitu. Sama seperti wudu tadi. Wudu itu dipersyaratkan bagi seorang khotib, bukan bagi jamaah. Nah, ini bukan bagi jamaah. Sampai sini ada pertanyaan dulu Pak, mangga. Ya. Lanjut Pak. Lanjut Pak. Tenang Pak, tenang. Wasalis dan yang ketiga satrul aurah. Harus tertutup auratnya. Pihakil khotib, sekali lagi. La fi haqi sami'ihi. Bagi seorang khotib, bukan bagi jamaah. Artinya kalau seorang khotib terlihat auratnya, terlihat bagian-bagian yang memang wajib ditutup seorang khotib, maka bisa jadi batal sholat Jumatnya. Dan ini tidak berlaku bagi jamaah. Jadi kalau ada jamaah yang auratnya terbuka, itu tidak batal sholat Jumatnya. Tidak berpengaruh kepada pelaksanaan sholat Jumat. Tapi kalau seorang khotib jelas berpengaruh ketika terbuka auratnya. Sama seperti mendengarkan khotib itu, mendengarkan khutbah itu tidak dipersyaratkan seorang makmum atau jamaah memahami tentang apa yang disampaikan, nggak disyaratkan. Yang penting dengerin aja. Mengerti nggak ngerti harus didengerin. Nanti ada di syarat yang ke-9 atau ke-10 itu dibahas tentang keharusan jamaah mendengarkan. Baik, yang keberapa Pak? Yang ketiga ya. Harus tertutup auratnya. Dan ini sekali lagi bagi seorang khotib, pihakil khotib la fi haqqi sami'ihi. Bahkan di sini fala yustaratu satruhum. Tidak disyaratkan katanya bagi jamaah untuk menutupnya. Artinya tidak menjadi penyebab tidak sahnya sholat Jumat kalau auratnya sampai terbuka. Kalau sampai jamaahnya auratnya terbuka disyaratkan, mungkin nggak selesai sholat Jumat. Lagi sholat Jumat lagi anteng-anteng, ada jamaah yang keangkat atau yang terlihat, ulang lagi ya sholat Jumatnya karena ada jamaah, nggak selesai itu. Makanya ini berlaku hanya untuk seorang khatib. Yang keberapa tuh Pak? Yang keempat. Wa khamisu dan yang kelima al-julus bainahuma fauqa tumaninah sholat. Duduk di antara dua khutbah seukuran tumaninah dalam sholat. Nah, ini coba. Khutbah Jumat itu khutbah dulu baru sholat. Beda dengan Idul Fitri kan, Idul Adha. Kalau Idul Adha atau Idul Fitri, sholat dulu baru khutbah. Tapi kalau sholat Jumat, khutbah dulu baru sholat Jumat. Nah, syarat yang kelima al-julus bainahuma fauqa tumaninatu sholat. Jadi duduk di antara dua khutbah seukuran tumaninah dalam sholat. Jadi khutbah pertama sudah dibacakan, berhenti sejenak untuk duduk di antara dua khutbah seukuran tumaninah. Apa ini maksud tumaninah dalam duduk di antara khutbah? Sampai betul-betul duduk. Setelah duduk berhenti sejenak baru naik lagi. Nah, itu syaratnya. Pertanyaannya, apa yang dibaca ketika duduk di antara dua khutbah yang paling utama? Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, ketika duduk di antara khutbah itu termasuk saatul ijabah. Termasuk waktu yang sangat mustajab doa. Nah, oleh karena itu ketika duduk di antara dua khutbah itu gunakan untuk meminta, memohon, bermunajat apa yang kita inginkan ke Allah. Ketika duduk di antara dua khutbah. Makanya disunahkan yang afdolnya itu ketika duduk di antara dua khutbah membaca
surah Al-Ikhlas. Kan lumayan tuh. Kalau Al-Ikhlas bisa berapa? Ada 1 menit nggak? Coba kita lihat. Coba kita hitung. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Kurang lebih 11 detik. Nah, minimalnya seukuran tumaninah dalam sholat. Mana batas tumaninah? Kan kalau tumaninah dalam sholat itu biqadri subhanallah, seukuran subhan. Nah, ini di atas tumaninah dalam sholat. Nah, bagaimana untuk membedakannya? Ketika berdiri, mohon saya contohkan ya. Ketika seorang khatib berdiri, kemudian sudah selesai khutbah yang pertama, kemudian dia duduk sejenak. Nah, sampai dia benar-benar duduk gitu maksudnya. Jadi nggak bisa gini. Nah, itu belum berarti. Harus duduk dulu. Kalau ada kursi tinggal duduk, kalau nggak ada kursi tinggal duduk di bawah. Langsung duduk dulu sejenak sampai sempurna duduknya. Berhenti sejenak, baru berdiri lagi. Dan itu syarat, harus. Nah, muncul pertanyaan, bagaimana kalau tidak duduk di antara 2 khutbah? Berlangsung, lanjut. Tak sah sholat Jumatnya. Bagaimana kalau khutbah pertama dan khutbah kedua tidak terputus atau bersambung, tidak ada jeda? Maka dihitungnya 1 khutbah. Maka harus ditambah lagi dengan khutbah yang kedua. Jadi itu syarat. Syarat yang kelima adalah duduk di antara 2 khutbah. Wal muradu bil fauqiyah huna al irtifa' wal wusul bi al yasil al julus bainal khutbatain. Jadi yang dimaksud dengan di atas tumaninah itu dari berdiri kemudian duduk dengan sempurna sampai dia berdiri lagi. Nah, ketika duduk di antara 2 khutbah, satu ijabah gunakan untuk meminta, gunakan untuk berdoa, gunakan untuk bermunajat, dan itu termasuk sa'atul ijabah. Baca surah Al-Ikhlas. Kan ada yang baca sholawat, ada baca apa, silahkan. Itu digunakan. Waktu yang betul-betul singkat tetapi sangat bermanfaat dan sangat mustajab dalam doa. Baik. Yang ke berapa, Pak? Nah, masih yang kelima. Bagaimana kalau ditinggalkan duduk di antara 2 khutbahnya? Maka harus duduk kembali, dan wayati bi khutbatil ukhra, dan harus ditambah lagi khutbahnya, karena khutbah yang tadi walaupun sudah 2 kali khutbah dihitung 1 karena tidak ada jeda duduk di antara 2 khutbah. Nah, bagaimana kalau khatibnya sambil duduk? Karena nggak kuat berdiri, kemudian khutbahnya dilakukan sambil duduk. Kan ada duduk di antara 2 khutbah. Duduk kemudian duduk, kan gitu pertanyaannya. Nah, bagaimana membedakannya? Ya berhenti saja sejenak, memisahkan antara khutbah yang pertama dengan khutbah yang kedua, ya berhenti sejenak. Gitu. Misalkan, ini sambil duduk. Karena nggak kuat berdiri. Walaupun berdiri termasuk salah satu syarat. Gitu ya. Bahkan ulama yang lain mengatakan termasuk rukun, termasuk syarat yang populernya. Jadi misalkan alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna rasulullah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, ittaqullah, bismillahirrahmanirrahim, yasin, barakallah. Dah selesai itu khutbah yang pertama, posisi saya duduk. Maka untuk memisahkannya, maka diisi saja dengan berdiam sejenak, memutuskan ucapan di khutbah yang pertama. Diam dulu sejenak, kemudian lanjut lagi. Alhamdulillah, dan seterusnya dan seterusnya. Khutbah yang kedua. Artinya ada jeda dan pembatas antara khutbah yang pertama dengan khutbah yang kedua. Gitu. Lanjut, Pak. Ada pertanyaan? Bagaimana kalau ditinggalkan duduk lam tasih, maka tidak sah khutbahnya. Kalau tidak sah khutbahnya berarti tidak sah Jumatnya. Kalau tidak sah Jumatnya berarti batal sholat Jumatnya. Kalau batal sholat Jumatnya berarti sholat duhur. Tidak ada pertanyaan, lanjut. Wasa di suha, dan yang keberapa? Yang keenam al-mualah.
melanjutkan bainahuma antara khutbah pertama dengan khutbah yang kedua. Nggak boleh terputus, nggak boleh terjeda. Mana batasnya? Batasnya itu kurang lebih seukuran 2 rakaat sholat ringan. Sholat ringan itu apa? Sholat yang nggak terlalu lama. Karena ada yang sholat lama banget. Enggak, sholat yang ringan saja. Itu ukurannya. Jadi nggak boleh terjeda. Bahkan yang ke-7, kalau yang ke-6 tidak boleh terputus antara khutbah pertama dengan khutbah yang kedua. Yang ke-7 itu tidak boleh terputus antara khutbah pertama, khutbah kedua, dan sholat. Kan setelah khutbah itu langsung sholat. Makanya ketika selesai khutbah tidak boleh terhalang oleh aktivitas yang lain. Misalnya tahlil dulu, nggak boleh. Baca Quran dulu, nggak usah. Atau misalkan ceramah dulu, nggak boleh. Harus bersambung antara khutbah pertama, khutbah dan kedua, dan sholat yang ke-7. Nah, muncul pertanyaannya, bagaimana kalau lagi-lagi batal ketika antara khutbah dan sholat? Boleh nggak diganti? Boleh. Atau mau menunggu silahkan. Yang penting proses menunggunya tadi tidak terlalu lama, maksimal seukuran 2 rakaat sholat. Kalau lebih mah ganti saja sama yang lain. Kan ada juga Pak di masjid-masjid tertentu khotibnya si A tapi imamnya beda. Monggo silakan, itu nggak masalah Pak. Yang masalah itu waktu sholat Jumat nggak mau sholat Jumat. Itu yang masalah. Ya. Jadi boleh silakan. Kalaupun diganti, yang penting tersambung. Jangan nunggu lagi atau diisi dengan aktivitas-aktivitas yang lain. Harus tersambung. Harus menyatu antara khutbah pertama, khutbah yang kedua, dan sholat. Dan jangan dibalik Pak. Jangan dibalik. Khutbahnya lama banget, sholatnya singkat. Yang benar itu khutbahnya singkat, nggak usah lama-lama, sholatnya yang agak lama. Itu juga lama, ya udah standar saja. Jangan terlalu lama, jangan terlalu sebentar. Kalau sebentar keenakan, jangan keenakan jamaah. Ya baru ngopi, baru sedot biasanya, biasa lama. Ya udah kelar juga, ya udah langsung buru-buru. Makanya ya jangan terlalu cepat, jangan terlalu lambat. Biasanya ya sekitar 10-15 menit lah sampai dengan selesai. 12:30 selesai lah kalau duhurnya sekarang ya. Jangan sampai jam 1 masih khutbah, itu pasti diprotes jamaah itu. Jadi ya jangan terlalu lama. Jadi harus tersambung antara khutbah dan sholat. Yang keberapa? Yang ke-7. Wala yadur, dan tidak menjadi madarat kalau terhalang tahallulu al-wa'di bainal arkanihima. Ada nasihat dulu. Nasihat misalkan tadi kan ada yang di kita itu kan biasanya Arabnya dulu, setelah Arabnya kemudian Indonesianya. Nasihatnya gitu maksudnya. Nasihatnya. Nah, nasihatnya agak lumayan panjang, nggak apa-apa. Dan bagi jamaah nggak usah protes. Ya ikutin saja. Mau lama sebentar, enak nggak enak, ngerti ataupun nggak ngerti, nggak disyaratkan. Yang penting ikutin saja. Tergantung kondisi si imam. Intinya harus mengikuti. Yang keberapa Pak? Yang ke-8. 8. Ini ulang lagi. Yang pertama apa Pak? Aduh lupa, udah kebanyakan. Yang pertama apa tadi? Suci dari kecil dan hadas besar. Yang kedua suci dari najis. Yang ketiga tertutup aurat.
Ayo Pak, nggak apa-apa lupa biar ngaji terus. Yang keempat, berdiri bagi yang mampu, seorang khatib yang mampu. Yang kelima, duduk di antara dua khutbah. Yang keenam, harus tersambung antara khutbah yang pertama dan khutbah yang kedua. Yang ketujuh, harus tersambung antara khutbah pertama, khutbah kedua, dan sholat. Yang ke berapa? Yang kedelapan adalah wasaminu antakuna bil arabiyah, harus menggunakan bahasa Arab. Di bagian apanya? Rukunnya. Selebihnya nggak apa-apa. Sekali lagi, di bagian rukunnya nggak bisa diterjemahin, harus menggunakan bahasa. Jadi kata yang rukun yang 5 tadi, rukun yang 5, alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, ittaqullah. Al-Quran, bismillahirrahmanirrahim wal asri, dan seterusnya. Nah itu nggak boleh diganti, harus ada. Kemudian yang kedua, alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, ittaqullah. Baca ayat Quran, bismillahirrahmanirrahim, Yasin misalnya. Kemudian Allahumma gfir lil mu'minin wal muslimin wal muslimat, barakallah. Selesai, cukup. Dan itu harus menggunakan bahasa Arab, nggak boleh diganti. Gimana jamaahnya juga nggak ngerti, mau ngerti nggak ngerti, tetap harus menggunakan bahasa Arab, karena itu termasuk syarat khutbah. Walaupun nasihatnya menggunakan bahasa selain bahasa Arab, silahkan. Tapi kalau rukunnya wajib dibaca dengan menggunakan bahasa Arab, karena itu termasuk syarat sah melaksanakan khutbah bagi seorang khatib. Watasiwa, dan yang ke-9 ayusmi'aha arba'ina, harus terdengar oleh 40 jamaah, 40 orang. Sekarang nggak masalah orang pakai mic-nya. Ini kalau nggak pakai mic, harus terdengar minimal oleh 40. Bagaimana kalau jamaahnya cuma 39 plus 1 khutbah khatib? Kan berarti 39 plus 1. Nah, berarti semuanya harus terdengar. Termasuk ya bagi seorang khatib ya otomatis. Jadi harus terdengar oleh semua jamaah. Ngerti dan nggak ngerti itu nomor sekian. Yang paling penting adalah harus terdengar oleh jamaah. Karena itu termasuk bagian dari syarat. Terbagian termasuk dalam syarat melaksanakan khutbah Jumat. Dan terakhir yang ke-10 adalah antakuna kulluha fi waqti tuhri, dilakukan semuanya di waktu duhur. Bagaimana kalau misalnya melewati waktu duhur, baru khutbah selesai langsung adzan asar karena terlambat, maka ganti tambal setelah selesai dengan melaksanakan sholat duhur karena sudah melewati batas waktu. Nah, itu syarat-syarat yang harus dipenuhi ketika seseorang menunaikan sholat Jumat. Kalau sudah terpenuhi syarat dan rukunnya, tinggal mohon sama Allah, mudah-mudahan sholat Jumat kita diterima sama Allah. Nah, yang wajibnya sudah, rukunnya sudah. Kita pengen dapat sesuatu yang lebih. Apa yang harus dilakukan? Nah, ini diriwayatkan oleh salah satu hadis, man qara'a aqibah salamihi minal jum'ah qabla ayyusnya rijlahu al-fatihah wal ikhlas al-muwaddatainin sab'an ghufirallahu ma taqaddama min dambih wa ma ta'akhkhar. Ini luar biasa nih. Barang siapa, ini hadis, barang siapa yang membaca setelah selesai salam sholat Jumat dan tidak merubah posisi duduknya, kemudian membaca Al-Ikhlas, Al-Fatihah dulu, membaca Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Mu'adzatain itu Al-Falaq dan An-Nas, dan
dibaca sebanyak 7 kali, maka ghufirallahu ma taqaddam, Allah ampuni dosanya dari awal sampai akhir. Ini keren banget, Pak. Makanya ketika sholat Jumat itu posisi ini kan at-tahiyatul ya. Setelah at-tahiyatul jangan dulu merubah posisi ini. Jangan gini nih. Jadi posisi begini lagi. Selesai apa? Baca apa tadi? Al-Fatihah dulu. Berapa kali? Al-Fatihahnya 7 kali, kemudian Al-Ikhlasnya 7 kali, kemudian Al-Falaknya 7 kali, kemudian An-Nasnya 7 kali. Ghufirallahu ma taqaddama min dambi wa ma ta'akhkhar. Allah ampuni dosanya dari awal sampai ke akhir. Ya Allah, Pak, kesempatan emas banget ini. Makanya posisi begini, Pak. Setelah selesai baru lanjut. Nah, ditambah lagi dengan apa? Baca dilengkapi dengan bacaan doa yang dicontohkan juga oleh Nabi. Mana? Ilahilas dulil. Ilahilas dulil firdausi ahla wala aqwalan naril jahimi fahabli taubata waghfir dunubi fa innaka ghafiru dzambil adimi. Itu berapa kali dibacanya? Ada yang mengatakan 4 kali, ada yang mengatakan 5 kali, ada yang mengatakan 7 kali dibacanya. Maka apa yang akan didapatkan? Allah angkat tawafu alal Islam min ghairi syakkin. Allah angkat akan dimuliakan oleh Allah dan akan membawa iman Islamnya, tidak akan ada keraguan sedikit pun. Ilahilastulil firdausi ahla wala aqwalan naril jahimi fahabli taubata waghfir dunubi fa innaka ghafiru dzambil adimi. Nah, itu silakan dibaca untuk menyempurnakan ibadah sholat. Ada lagi nggak tambahannya? Kalau kita pengen kaya, baca seperti yang dicontohkan oleh Nabi dalam suatu ungkapan, an Abi As'ad Al-Kushairi thumma yaqulu ya Ghaniyu ya Hamid ya Mubdi'u ya Mu'id ya Rahimu ya Wadud Allahumma aghnina bihalalika an haramika wa bifadlika amman siwa. Kan biasanya kalau di kampung itu suka dilaguin. Di sini ada nggak? Ada di beberapa tempat, memang nggak banyak, nggak di semua tempat. Tapi kalau di tempat-tempat biasanya kaum Nahdiyin atau di masjid-masjid yang biasanya suka ada doa-doa tadi. Jadi setelah selesai sholat, jangan Allahumma lantas jalan, Allahumma lantas ngabret langsung keluar, tapi baca doa tadi. Duduk dulu sampai dengan sempurna. Selesai salamnya, setelah salam jangan dulu merubah posisi duduk kita. Baca apa tadi? Yang pertama baca Al-Fatihah 7 kali, Al-Ikhlas 7 kali, Al-Falaq 7 kali, An-Nas 7 kali. Ditambah lagi ya Ghaniyu ya Hamid ya Mubdi'u ya Rahimu ya Wadud Allahumma aghnina bihalalika an haramika wa bi ta'atika an ma'syatika wa bi fadlika amman siwa. Ditambah lagi dengan ilahilastulil firdausi ahla wala aqwalan naril jahimi fahabli taubata waghfir dunubi fa innaka ghafiru dzambil adim. Itu kalau diartikan luar biasa, Pak. Ilahi lastulil firdausi ahla, duhai Tuhanku, Masya Allah, lastulil firdausi, kita tidak termasuk orang yang pantas masuk surga, tapi wal aku ala naril jahimi, nggak pantas masuk surga tapi nggak kuat masuk neraka. Ini kan kayak Abu Nawas ini. Jadi nggak mau masuk neraka tapi pengen masuk surga. Ini pun sama. Bahasa kita gini, sebenarnya nggak pantas masuk surga firdaus, tapi kayaknya nggak kuat juga masuk neraka. Terus ngapain dong kalau kayak gitu? Fahabli taubatan, kasih dong tobat kami. Jadi ungkapan luar biasa.
waghfir li dunubi, maafkan ampuniku, fa innaka ghafirud dzambil adzim, karena engkau adalah maha penerima tobat al-adzimi, walaupun dosa yang sebesar apapun asal kita meminta dan memohon pada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jadi raih kemanfaatan, raih pahala yang besar di hari Jumat dengan mendapatkan sesuatu yang besar. Dapatkan dengan contoh-contoh tadi agar bukan hanya pahala sholat Jumat saja, tapi keutamaan-keutamaan dari pelaksanaan sholat Jumat itu sendiri. Insya Allah. Enggak ada pertanyaan tentang sholat Jumat atau cukup? Saya Pernah dengar tapi atau dengar pandang. Ya. Rambut Bahir itu katanya sudah menikah. Enggak. Gimana? Sudah menikah itu. Syarat bujang bukan menikah dulu. Oh, syarat seorang khotib harus sudah? Kasihan para khotib yang belum nikah. Enggak sih, enggak ada syarat harus menikah. Cuman sebaiknya sama seperti imam. Kalau ada ada dua imam, yang satu sudah menikah, yang kedua belum nikah, dahulukan yang sudah menikah. Ada yang satu masih muda, yang satu sudah sepuh, tapi yang banyak ilmunya yang masih muda, mana yang paling utama? Yang banyak ilmunya walaupun masih muda, walaupun belum menikah. Artinya keilmuan. Artinya seorang khotib, seorang imam harus memiliki kemampuan lebih di antara jamaah. Prinsipnya seperti itu. Jadi harus ada lebihnya, entah lebih dari usianya, lebih dari bahkan kecakapannya, Pak. Kalau ada dua orang khotib, yang ini cakep, yang ini agak kurang cakep, pilih yang cakep. Kasihan. Artinya memilih yang terbaik. Tapi jangan ditulis, yang jelek bilang jadi khotib. Enggak. Maksudnya dipilih yang terbaik. Dipilih yang terbaik. Iya. Karena merasa jelek, mana yang ganteng gitu ya. Imam pun sama. Mana yang paling tua? Tua itu bisa tua umurnya, bisa tua atau tua sholatnya. Ya? Ilmunya tua, umurnya tua, tapi usia sholatnya lebih muda. Jangan dijadikan imam. Masa imamnya baru 2 rakaat sementara makmumnya sudah 3 rakaat, kan bingung. Ya Pak. Jadi yang tua segala-galanya. Yang tua usia sholatnya, yang tua usianya, yang tua juga ilmunya. Tapi tidak disyaratkan harus menikah. Kasihan yang belum nikah, Ibu, jangan. Baik, ada pertanyaan yang monggo. Silakan. Kalau khotib minum air boleh nggak? Oh boleh, asal ada airnya. Kenapa? Diperbolehkan. Makan boleh juga. Boleh. Oh, makan mah nggak boleh, Pak. Piring lagi. Makan nggak boleh. Iya. Minum. Di dalam dulu makan dulu. Ambilin Fanta, nggak boleh juga. Yang ada di situ saja. Yang ada di situ nggak apa. Boleh Pak, kalau kita pantas ya bilang. Yang penting ada di situ, nggak harus nyari dulu. Tapi jarang lah ya. Masa iya ngopi dulu. Torabika, oh itu mah iklan tuh, hari bukti ya. Ada lagi monggo iklan. Ini kayaknya udah siap jadi khotib semua. Belum lah. Monggo Pak. Tapi gini Pak, tapi gini, tetap harus dikuasai ilmunya. Siapa tahu suatu saat memang tidak ada lagi yang bisa. Wajib, karena sholat Jumat adalah wajib ain, bersifat individu. Jadi wajib. Jangan seperti yang terjadi di Bekasi, mana tuh, yang viral itu. Kagak jadi sholat Jumatnya, khotibnya nggak datang. Padahal kan bisa saja khotibnya kecelakaan, ya, atau khotibnya memang terlambat karena macet atau apa, dipiralkan karena nggak ada amplopnya. Waduh, pelecehan amplop itu. Amplop nggak tahu-tahu di fitnah gitu.
Jadi enggak ya. Makanya wajib bisa Pak semuanya. Seperti gini Pak. Ini mungkin kalau ditanya, siap nggak bapak-bapak jadi imam? Ya, insya Allah kalau kepepet kan gitu. Tapi harus siap Pak, karena suatu saat mungkin jadi imam. Entah disengaja atau tidak jadi imam, mungkin saja. Imam masbuk, ya kan? Bisa juga. Bahkan harus siap kalau suatu saat bapak jadi imam di Masjidil Haram. Amin. Ya, sholat Masjidil Haram udah selesai, kita di masjid sholat lagi kan jadi imam dengan jamaah umroh kan sama aja kan, imam di Masjidil Haram kan. Bukan imam sholat di Masjidil Haram semuanya. Artinya seorang makmum kita harus siap jadi makmum, tapi harus siap jadi imam, karena bisa jadi si makmum bisa jadi imam. Makanya harus siap Pak, harus bisa. Kita jadi mustami, jadi jamaah, tapi sesuatu saat siap jadi hati. Jadi jangan sampai Ustaz ujinya udah datang belum? Belum. Ah yaudah nggak usah sholat Jumat. Nggak boleh kan? Harus tampil, harus siap semua. Ada lagi pertanyaan monggo Pak? Silakan Pak. Mengenai itu, maaf, bacaannya juga harus sudah pakai gitu ya? Pasti. Antara jangan yang pendek dipanjangin, yang panjang dipendekin gitu. Itu pengaruh kan dalam padahal Pak, buru-buru itu sejak Buru-buru boleh-boleh saja, asal pakai ilmu dengan cara diwasol. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Boleh itu disambung cepat. Yang nggak boleh itu wasol tapi waqaf. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Itu benar Pak? Kayak benar tapi salah. Ya Pak. Itu bacaannya wasol tapi bacaannya waqaf tapi dibaca wasol. Makanya kalau buru-buru, kalau pakai ilmunya monggo silahkan. Tapi kalau bacaannya tidak tartil, makanya kata Allah warattil Qur'ana tartilah. Bacalah Al-Quran dengan tartil. Karena dalam kaidah tajwid wal akhdhu bit tajwid hatmun lazimun malam yujawidil Qur'anu asimun. Artinya lihat di bawah Pak. Wah, enggak ada. Jadi baca Al-Quran itu wajib menggunakan ilmu tajwid. Karena kalau Al-Quran dibaca tidak menggunakan ilmu tajwid, bukan dapat pahala, tapi malah jadi dosa. Makanya seorang khatib, seorang imam, pilih yang bacanya paling bagus. Bukan yang paling panjang bacaannya, yang paling bagus. Fasihat bacaannya, bagus bacaannya. Walaupun nggak pakai surah-surah yang panjang. Daripada bacaan pakai surah yang panjang tapi salah bacaannya. Jadi pilih yang terbaik bacaannya. Kalau seorang khatib, mohon maaf, ada yang bacaannya kurang fasihat. Kalau bahasa Ustaz Oji itu baca Qur'annya masih tag-teg-dog, kalau Bang Hakim itu dia bilang. Masih kita terajong bacanya. Panjang pendek jadi panjang jadi pendek. Mending belajar dulu, kasih sama yang lebih mampu. Jangan over pede, terlalu pede tapi bacaannya salah. Mendingan baca surah-surah yang pendek saja tapi betul makharijul hurufnya, ketimbang bacaan yang panjang tapi salah. Mendingan yang panjang tapi benar daripada panjang tapi salah. Setuju ya Pak? Mau nggak Pak? Masih ada pertanyaan? Masih ada waktu? Masih ada pertanyaan? Iya, biasanya siap dengan pertanyaan. Iya. Ini sudah selesai pembahasan sholat Jumat. Kaitan sholat sudah selesai nih Pak. Bahasan fikih kita. Paling kalau mau lanjut ke Sapina, tapi boleh sih. Saya kembalikan ke jamaah, mau membahas tentang apa monggo. Nanti kita diskusikan. Kalau setelah ini pembahasan terkait tentang penyelenggaraan jenazah Pak.
ini agak-agak serem-serem dikit nih. Bicara tentang penyelenggaraan jenazah nanti setelah selesai pembahasan sholat Jumat. Kalau mau bahas itu monggo siap dilanjut. Bila perlu praktek. Tempat prakteknya Pak Samsul. Bila perlu praktek Pak. Praktek cara Saya mau nanya tuh, mau dipotong. Oh, iya. Masalah khotib Ya, di, monggo. di Kuba, di Kuba. Ini mimbar. Mimbar, ya? Kata Ustaz kan kalau mimbarnya itu najis, Anajis. nggak boleh megang mimbar ya. Tapi kalau misalkan khotibnya nggak tahu, terus jamaah tahu, gimana tuh? Jamaah wajib ngasih tahu. Sedangkan sungkan. Nah, Misalkan, sungkannya yang apa dosa. perlu, ini ada kotoran nih, apa kita harus ngasih sama petugas masjid, apa langsung sama khotib? Harus kasih tahu. Karena kalau nggak dikasih tahu, bagi yang makmum jamaah yang tahu, sholat duhur. Karena nggak sah sholat Jumatnya. Si imamnya ya nggak tahu, lanjut saja. Tapi kalau sama-sama nggak tahu lah, tapi ada najis gitu. Pas Tahu dari mana ada najis? Kalau sama-sama nggak tahu. Udah selesai. Iya. Selesai khutbah, selesai sholat Jumat, terus lah ada kotoran. Dan dipegang Iya. dan tidak kesentuh, sholat duhur semua. Oh. Gitu. Jadi tahu nih kan. Terus kalau Ini nanti nggak tahu. jamaah yang tahu. Tip, itu ada najis tuh. Kayaknya kita sholat juhur semua nih. Sholat duhur lagi. Kata gue, lo capek-capekin gua. Dan harus disampaikan itu. Harus disampaikan. Tapi ya payah nih hotel. Kalau nggak bisa begitu ya, memang hukum begitu. Gua udah panjang. Urusannya panjang. Ada aja mendingan diem aja, nggak usah. nggak usah. Aja. Kali amplop. Itu. Ya harus dikasih tahu Pak, wajib. Seperti mohon maaf Pak, mohon maaf. Kalau ada yang baju pas ruku atau sujud ya, yang terbuka kan, yang bersangkutan belum tentu tahu. Yang tahu yang belakang. Coba sholatnya sah nggak? Ya kan nggak tahu kan. Yang dosa, yang tahu yang di belakang kan nggak ngasih tahu. Wajib ngasih tahu Pak. Coleknya gimana? Ya batalin sholat kita kalau memang mau menyelamatkan dia sholat. Karena batalnya terbukanya aurat itu tidak otomatis seperti batalnya karena hadas. Kalau hadas ketika batal otomatis batal sholatnya. Tapi kalau lagi sholat terbuka auratnya, selama langsung ditutupin saat itu juga nggak masalah. Itu bedanya. Tapi kalau hadas mah cuman dikit, nggak ada suara, cuman batal lah. Mau ada suara nggak ada suara tetap batal. Gitu. Masih ada pertanyaan? Monggo. Tapi maaf, Ya. waktu itu saya pernah sholat jamaah. Di depan saya ada yang sholat kelihatan auratnya. Karena saya sungkan nogornya. Dan gimana saya cara nogor bapak ini? Karena ini kelihatan. Malah menikmati. Masa saya harus batalin? Jangan nikmatin. Biarin aja. Kesempatan nih. Wah, dapat bonus nih. Iya. Mending Pak kalau yang di depannya perempuan cakep gitu. Nah, yang di depannya. Kita saya batalin atau gimana? Saya batalin. Kalau memang mau menyelamatkan kita batalin. Colek yang Dan kalau kita berjamaah dengan imam seperti itu, kita nggak sah. Bu, maksudnya Iya. sama jamaah sama Kalau sesama jamaah, ya terserah kita. Mau kita mengorbankan sholat kita untuk ngasih tahu dia, atau kita selesaikan saja sholatnya. Setelah sholat kasih tahu. Oh gitu. Setelah sholat kasih tahu, mohon maaf tadi auratnya terbuka. Nanti katanya ini, lo menikmatin pas dia lagi. Sengaja. Lagian lu sol. Mending kalau mulu siapa? Kalau mantan pejuang 45, itu repot juga kan urusannya. Iya. Iya. Ini lagi begini nih. Betul. Enggak, lu yang nyari. Enggak. Lu yang nyari-nyari berarti. Dia nyari-nyari sengaja. Iya.
Yang bahaya tuh pakai dalamannya yang warna-warni gitu ya. Udah gitu mantan pejuang, kuris kutil kudak kurit semuanya lengkap. Wah, itu udah kebayang mending batalin Pak, kasih tahu. Gitu. Makanya kan makruh Pak kalau dalam sholat menggunakan baju yang ada tulisan itu makruh. Karena takut menghilangkan konsentrasi orang. Baca deh yang belakang. Baca lagi sholat. Wah, riskan ya kalau jamaah berjamaah gitu ya, Tat, ya. Iya. Kalau Makanya misalkan- sunnahnya itu putih atau yang tidak bercorak, tidak ada tulisan. Itu sunnahnya begitu. Tujuannya apa? Agar tidak menghilangkan konsentrasi orang. Apalagi kalau yang gambarnya gambar yang wah, orang gambar Ka'bah aja kita mikir kemana-mana. Kapan gue kesana? Kapan gua kesana? Sekarang lagi, woi, udah pikir. Itu gambar yang positif, apalagi gambar yang negatif gitu. Makanya makruh hukumnya Pak, ketika sholat menggunakan yang bergambar atau yang ada tulisan. Tapi kalau jamaahnya udah aman-aman aja, ya udah santai aja nggak masalah. Baik, ada lagi, monggo. Cukup Pak? Cukup? Ya, ikan cepat, ikan gabus. Mata aja gue. Kayaknya ikan sudah pada terkapar ini ya. Nah, lebih cepat lebih bagus karena udah pada lapar Pak ya. Saya kira itu Bapak yang dimuliakan oleh Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya malam hari ini. Apa yang disampaikan, apa yang saya sampaikan murni atas ilmu Allah. Dan apa yang saya sampaikan kalau ada yang salah murni atas kebodohan saya pribadi, mohon maaf. Khudmah sopat dan makadar bitaufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya saya serahkan kembali Pak Ustaz Fakhrul Raji. Sudah. Wassalamualaikum tabaraka wa ta'ala kullu sahabati Rasulillah ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka khairal mas'alati wa khairal du'a wa khairal najah wa khairal ilmi wa khairal amal wa khairal thawab wa khairal hayat wa khairal mamat wa thabbitna wa thakkil mawajina wa hakik imanina wa rafa' darajatina wa adkhilna jannatal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il mu'minina wa mu'minat wal muslimina wa muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbi ighfir warhamna anta khairur rahimin wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma taqabbal wa aghfir ma qara'na min al-Qur'anil karim wa mahanna wa sabbahna wa sallaina wa mutasaddaqna susan ila habibina wa syafi'ina wa maulana wa maulana Muhammad wa li jami'il muslimina wa muslimat wal mu'minina wa mu'minati al ahya'i minhum wal amwat. Rabbi ighfir warhamna anta khairur rahimin wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.